Oke, di video kali ini gue mau sharing ke kalian 9 fitur paling menarik di iOS 18 versi gue. Dan ini gue udah update iPhone 15 Pro gue ke iOS 18 Public Beta 3 kurang lebih 1 mingguan lah ya. Nah buat kalian yang mau update ke iOS 18, saran gue tunggu aja dulu sampai bulan depan karena harusnya udah dirilis yang versi finalnya berbarengan dengan perilisan iPhone 16 series. Ya udah, gue dari Semur Gadget, yuk kita bahas. Untuk fitur yang pertama udah jelas di bagian home screen-nya. Sekarang di iOS 18 kita udah bisa dengan bebas pindahin aplikasi-aplikasinya kayak gini. Mau di mana aja ini bisa loh. Jadi kita bisa dengan gampang untuk atur penempatan aplikasinya sesuka hati kita. Akhirnya ya, Apple udah nggak saklek kayak dulu lagi. Nggak cuman itu aja sih, kalau misalnya kalian tap di bagian edit lalu pilih di bagian customize, sekarang untuk icon-iconnya udah bisa kita ganti loh untuk temanya dan juga warnanya. Untuk temanya sih di sini ada beberapa pilihan ya, ada automatic, bisa sesuaiin kalau misalkan kalian lagi pakai dark mode atau enggak. Lalu ada dark mode, lalu ada light mode, dan yang terakhir ada di mode tint. Nah, yang baru di sini adalah mode tint ya, karena warnanya ini tuh bisa kalian atur atau disesuaikan dengan wallpaper yang kalian pakai. Nanti tampilannya jadi kayak gini. Kalau menurut gue ya, tampilan icon-iconnya tuh warnanya malah aneh sih. Gue pribadi malah rada kurang suka sih. Kayaknya ini tuh nggak Apple banget gitu. Tapi ini balik lagi ya, preferensi masing-masing, ada yang suka dan ada yang nggak suka. Lalu untuk ikonnya ini juga ukurannya bisa kita ubah, mau yang kecil atau yang besar. Kalau misalnya kalian pilih yang besar, di sini sayangnya aja nama aplikasinya jadi hilang. Jadi fokus ke ikonnya aja. Nah fitur ini sebenarnya nggak bantu banget sih kalau misalkan buat orang yang susah gitu untuk melihat icon yang kecil-kecil. Lanjut di bagian lock screen-nya, sekarang akhirnya di bagian shortcut di bawah kanan dan kirinya kita bisa ubah fungsinya. Kalian juga bisa buka aplikasi yang lain kalau misalnya kalian mau dengan cara kalian pilih yang open app ini. Lanjut fitur yang paling menarik kedua yaitu di bagian control center-nya. Sekarang tampilnya jadi baru ya, dan fiturnya jadi jauh lebih lengkap sih. Untuk control centernya tuh ada beberapa page ya. Yang pertama di bagian control centernya yang biasa. Lalu kalau misalnya kalian scroll ke bawah, ini ada bagian yang untuk multimedianya kayak music dan lain-lain. Dan untuk yang bagian ketiga ini untuk yang bagian konektivitasnya kayak Bluetooth, WiFi, paket data kayak gitu-gitulah. Gak cuman itu aja, yang menariknya di sini kita bisa tambahin page baru yang bisa kita atur sesuka kita. Kalian bisa buat control center versi kalian sendiri. Dan untuk ukurannya juga sekarang kita bisa ubah-ubah ya. Mau digedein atau dikecilin juga bisa. Ini tuh benar-benar kita dikasih kebebasan sih mau dibuat kayak apa. Oh ya, sekarang kalau misalnya kalian perhatiin di bagian control centernya di pojok kanan atas udah ada icon untuk matiin iPhone kita. Cara gunainnya kalian tap dan tahan ya. Satu lagi di bagian senternya, sekarang kita bisa ubah loh cahaya di bagian senternya. Kalau dulu kan cuma senter biasa aja. Sekarang selain intensitas cahayanya yang bisa kita atur, tapi arah cahayanya juga bisa kita atur. Mau fokus di tengah atau agak nyebar ke kanan kiri juga bisa. Gue suka sih detail kecil kayak gini, dan ini kayaknya belum ada deh smartphone yang nerapin lampu flashnya tuh kayak gini. Lanjut yang ketiga, sekarang di iOS 18 akhirnya bisa kunci aplikasi juga nih dan sembunyiin aplikasi. Fitur yang sebenarnya tuh udah ada lama ya di HP Android, tapi ya gimana, baru di iOS 18 akhirnya terwujud juga. Sebelum kalian gunain fitur yang satu ini, pastiin iPhone kalian tuh udah pakai Face ID dan udah pakai passcode juga ya. Nah sekarang cara gunain fiturnya ini gampang banget. Di aplikasi yang mau kalian kunci, kalian tinggal tap dan tahan aja. Nanti muncul opsinya dan pilih yang require Face ID. Kalian pilih sebanyak 2 kali. Jadi nanti begitu kalian buka aplikasinya, nanti dia akan minta Face ID atau passcode kalian. Tapi untuk kunci aplikasi ini tuh nggak semua aplikasi bawaan Apple itu bisa ya dikunci ya. Ada beberapa aplikasi yang emang sifatnya tuh yang kayak bukan privacy gitu, itu nggak bisa dikunci. Kayak contohnya adalah jam, ini nggak bisa kalian kunci. Tapi untuk aplikasi-aplikasi pihak ketiga, ini udah bisa semua kok, tenang aja. Oke lanjut, barusan kan itu untuk cara kunci aplikasinya. Nah di iOS 18 juga bisa sembunyiin atau hide aplikasi juga. Caranya hampir mirip dengan yang kunci aplikasi tadi. Jadi kalian tinggal tap dan tahan aja aplikasi yang mau kalian sembunyiin. Lalu kalian pilih yang require Face ID. Lalu kalian pilih hide and require Face ID. Nah nanti aplikasinya akan langsung hilang dari home screen kalian.
Cara nemuinnya gimana aplikasinya? Gampang banget, kalian tinggal cari aja di bagian app library iPhone kalian. Dia posisinya ada di paling bawah di bagian folder hidden. Kalian tinggal tap aja dan nanti kalian dimintain Face ID dan udah deh aplikasinya muncul lagi. Next, fitur yang keempat di iOS 18 sekarang udah ada fitur eye tracking. Ini keren juga sih. Fitur yang menurut gue tuh gimmick sih, tapi menurut gue menarik juga dan bakal kepake kalau misalkan kita tuh lagi mager banget. Fitur ini tuh ada di bagian setting, lalu kalian pilih accessibility dan pilih eye tracking. Nanti kalian tinggal ikutin aja deh instruksinya sampai selesai dan kalau udah sekarang kalian bisa gerakin iPhone kalian cuma dari mata aja kayak gini. Navigasinya menurut gue ini jadi simple banget. Saran gue kalian matiin aja fitur snap to itemnya biar hasilnya tuh lebih akurat, jadi lebih luas gitu ikutin gerakan mata kalian. Next, fitur yang kelima di iOS 18 ada yang namanya fitur vocal shortcut. Nah, ini tuh fiturnya ada di bagian accessibility juga. Di sini untuk perintahnya kita udah disediain banyak banget ya pilihan. Kalau gua sih pilih yang screenshot aja, lalu kalian tinggal isi deh tuh kata kuncinya yang gampang kalian ucapin. Kalau gua sih di sini gua namain sama ya kayak fungsinya yaitu screenshot. Nanti setelah itu kalian diminta untuk 3 kali ucapin kata kuncinya yang kalian buat tadi dan udah deh selesai. Jadi kalau misalkan mau screenshot tinggal ucapin aja kayak gini. Sayangnya aja kalau misalkan fitur yang satu ini aktif, mikrofon kalian tuh akan terus on ya dan standby gitu. Kalian bisa lihat indikatornya yang berwarna orange ini. Jadi kalau misalkan emang kalian nggak butuh-butuh banget fitur yang satu ini, ya saran gue sih ya mending nggak usah dipakai sih. Lanjut ke 6, di iOS 18 bawa fitur baru juga di bagian kalkulatornya. Kalian tinggal pilih aja icon yang pojok kiri bawah ini. Nah di sini udah ada fitur convert. Bisa convert mata uang dan lain-lain. Ini menurut gue lengkap banget. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu fitur yang paling gokilnya sekarang ada fitur Math Notes. Kalian bisa ngerjain soal matematika di sini loh dan langsung ada jawabannya secara real time. Kalau kalian ribet ngetik ya kalian tinggal tulis aja pakai jari kalian kayak gini dan nanti juga sama kok hasilnya pasti ada jawabannya juga secara real time. Coba aja fitur yang ini tuh udah ada gitu dari zaman sekolah gue dulu gitu. Gue yakin sih nilai matematika gue nggak akan hancur gitu, pasti bagus-bagus aja. Oh ya, kalkulator ini tuh bakal maksimal kalau misalnya kalian pakai iPad. Karena akhirnya di iPadOS 18 ada aplikasi kalkulator juga. Kalau di iPad kita bisa dengan gampang ya nulis soal matematika karena kan kita pakai Apple Pencilnya. Nanti deh gue bahas juga untuk fitur iPadOS 18 di video selanjutnya. Next, ketujuh di iOS 18 di aplikasi fotonya sekarang kita dikasih tampilan yang baru juga ya. Kalau kalian scroll ke paling bawah juga kita bisa custom galeri di iPhone kita. Kategori-kategori apa aja yang nggak mau kalian pakai, kalian bisa uncheck aja kayak gini. Atau untuk posisi urutannya kalian bisa ubah juga kok. Oh ya, di bagian fotonya sekarang juga ada tambahan tab baru ya, utilities. Di sini juga ada kayak album spesifik gitu, kayak misalkan di bagian ilustrasi. Kalau misalkan gue buka, ini tuh isinya adalah wallpaper ilustrasi yang gue download dari Thread. Ya pada intinya sih di aplikasi foto di iOS 18 ini tuh udah makin pintar ya dan makin banyak yang bisa kita custom di sini. Lanjut ke 8 di bagian Notes. Sekarang kita udah bisa rekam suara langsung dari aplikasi Notes dan ini kayaknya bakal kepake banget nih buat kalian yang lagi meeting sambil ngetik atau bisa juga kalian pakai untuk kuliah atau mungkin sekolah juga bisa harusnya ya. Gak cuman itu aja, sekarang di note-nya juga kalian bisa warnain teks kayak gini. Caranya kalian tinggal select aja teks yang kalian mau warnai, lalu kalian tinggal pilih format dan di sini kalian bisa pilih icon yang warna ini dan udah deh teksnya jadi berwarna. Ini tuh bakal kepake banget buat kalian yang suka nulis list-list gitulah. Terakhir, buat kalian yang pakai iPhone 15 Pro series, di bagian action buttonnya udah ada fitur baru nih, namanya adalah control. Jadi kita bisa akses fitur-fitur yang ada di control center kita. Kalau gue sih di sini gue kayaknya menarik banget kalau misalkan diganti ke fungsi dark mode. Jadi kalau misalkan gue mau aktifin dark mode, gue tinggal tekan tombol actionnya aja kayak gini. Ya, jadi segitu aja untuk 9 fitur paling menarik di iOS 18 versi gue. Kalau kalian favorit fitur yang mana nih? Nah, kalau buat gue pribadi, fitur yang menurut gue paling favorit ada di bagian kalkulatornya sih. Karena itu kayaknya ngebantu banget buat kita atau mungkin pelajar gitu lagi ngerjain tugas matematika. Itu gokil sih emang. Apalagi di iPadOS 18 fitur tersebut juga ada loh. Jadi lebih maksimal lagi kalau misalnya kita pakai di iPad.
Nah, untuk next video gue juga akan bikinin yang versi iPadOS 18, fitur-fitur menarik apa aja di sana. Jadi stay tune aja dan jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumber Gadget karena gue sering berbagi banyak tips dan trik juga di sana. Oke, gue Tian dari Sumber Gadget, pamit.